Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Qur'ani Adi Putri dengan NPM 211240019 dari kelas 12B Manajemen Pengendalian Persediaan. Saya merupakan mahasiswi S2 Magister Manajemen Logistik. Di sini saya akan membahas mengenai demand forecasting. Demand forecasting merupakan proses memperkirakan jumlah permintaan terhadap suatu produk atau jasa pada periode tertentu di masa depan dengan menggunakan data historis, tren pasar, serta berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan seperti musim, kondisi ekonomi, perilaku konsumen, dan aktivitas pesaing. Perkiraan permintaan yang akurat membantu bisnis merencanakan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Perkiraan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap permintaan konsumen dapat menyebabkan kelebihan persediaan atau kekurangan pasokan produk. Di sini terdapat tujuan dan manfaat, dan di mana tujuannya yang pertama mengoptimalkan produksi, yang kedua pengelolaan inventory, yang ketiga pengambilan keputusan strategis, lalu yang keempat adanya peningkatan layanan pelanggan. Manfaatnya, perusahaan dapat menentukan jumlah stok yang tepat sehingga menghindari kelebihan maupun kekurangan stok di gudang. Yang kedua, perusahaan dapat mengatur arus kas lebih efektif, mencegah kekurangan dana akibat stok menumpuk atau kehilangan penjualan karena stok kosong. Yang ketiga, ketersediaan produk sesuai permintaan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas kepada pelanggan karena pesanan dapat memenuhi atau dipenuhi tepat waktu oleh penjualnya. Metode demand forecasting itu ada dua. Yang pertama ada metode kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan data historis dan model statistik atau matematis, ideal untuk produk dengan pola permintaan yang stabil. Lalu, metode kualitatif mengandalkan pendapat manusia dan analisis deskriptif, cocok untuk situasi dengan data historis terbatas atau produk baru. Demand, demand forecasting ini terdapat jenisnya. Yang pertama ada jangka pendek yang diperkirakan untuk 3-6 bulan ke depan. Lalu ada jangka panjang, perkiraan untuk 1-5 tahun ke depan. Pasif mengandalkan data historis tanpa mempertimbangkan data dari tren ekonomi. Lalu ada jenis aktif yang menggabungkan riset pasar, kampanye pemasaran, dan faktor eksternal lainnya. Lalu proses demand forecasting ini yang pertama ada identifikasi data relevan, yang kedua ada analisis data, lalu peramalan, dan mengimplementasikan demand forecasting tersebut. Bagaimana sih data historis digunakan dalam proses peramalan permintaan? Yang pertama, kita harus mengumpulkan data historisnya dengan data penjualan atau permintaan produk dari periode sebelumnya dikumpulkan sebagai bahan analisis utamanya. Lalu, kita menganalisis dari pola dan tren. Data historis dianalisis untuk mengidentifikasi pola seperti tren naik atau turun, siklus musiman, dan fluktuasi dari permintaan tersebut. Lalu yang ketiga ada asumsi kestabilan pola, yang dimana peramalan kuantitatif mengasumsikan bahwa pola permintaan masa lalu cukup stabil dan dapat dipakai untuk memprediksi masa depan, sehingga cocok untuk bisnis dengan pasar yang relatif stabil. Kesimpulannya, demand forecasting adalah alat strategis yang krusial dalam dunia bisnis untuk mengantisipasi kebutuhan pasar di masa depan. Dengan melakukan peramalan permintaan secara akurat, perusahaan dapat menghindari resiko produksi berlebihan atau kekurangan stok, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Implementasi metode statistik dan teknologi modern seperti software manajemen stok semakin memperkuat kemampuan perusahaan dalam merespon dinamika pasar secara efektif dan kompetitif. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.